welcome back to our channel Ngomong Bareng Ferry dan Halo. Nah, di episode kali ini kita mencoba berbagi informasi mengenai bagaimana sih pindahan ke Dubai bareng baby usia 6 bulan. Kira-kira gimana caranya, terus biayanya seperti apa? Karena mungkin ini juga salah satu faktor yang dipertimbangin beberapa teman-teman semua sebelum pindahan ke Dubai. Nah, ini juga menjawab salah satu request dari teman kita di Instagram nih buat spill biaya dan caranya pindah ke Dubai dengan baby. Nah, sayang, kita akan bagi nih ya di episode kali ini 2 sesi kali ya, biar lebih runut. Yang pertama, kira-kira decision making proses kita sebelum final decided untuk pindah ke sini, dan yang kedua financial reality checknya, kira-kira biaya dan caranya itu gimana secara lebih rinci. Jadi bisa jadi gambaran teman-teman untuk lebih jelasnya ya. Oke, jadi mungkin kita langsung bahas ke yang decision proses aja kali ya. Kita ada banyak hal sih sebenarnya dipertimbangkan, cuman akhirnya kita kelompokkan mungkin dari 3 kelompok gitu ya. Yang pertama tentang persiapan mental kita pindah ke Dubai, keluarga dan lain sebagainya. Kedua itu bagaimana mempersiapkan lingkungan untuk bayi, nantinya tinggal di Dubai, environment berbeda dan lain sebagainya gitu ya. Dan terakhir adalah persiapan secara finansial yang kita akan share. Gitu. Nah, mungkin urutannya juga tergantung prioritas dari kalian juga ya, tapi ini versi kami nih sebagai gambaran. Yang pertama, yang mental nih sayang. Kalau dari aku sedikit share, mental mungkin aku sebagai ibu baru, wah susah nih kayaknya pindah di luar negeri, lingkungan baru, jauh dari saudara, jauh dari orang tua, terus kayak harus strong ya secara mentality kalau mau ngurus anak sendiri, berarti kayak gitu. Cuman ada juga nih beberapa juga yang concern, kira-kira untuk minta doa restu orang tua tuh kayak gimana gitu. Kalau di keluarga kamu dulu gimana? Kalau di keluargaku mungkin paling smooth kali ya, karena kan aku udah merantau sejak SMP, terus orang tua tuh udah trust lah, udah percaya sama apapun proses atau decision yang aku bikin gitu kan. Bahkan waktu SMA pun daftar SMA sendiri, daftar kuliah sendiri, kerja dapatnya sendiri dan lain sebagainya sendiri. Jadi orang tua udah nggak kaget lah kalau misalnya tiba-tiba ke luar negeri, tiba-tiba kesini ke situ gitu. Kalau dari keluarga aku sih lebih karena kita udah building trust dari sejak dini gitu. Step meskipun ini kelihatan kayak step yang sangat besar, tapi at the end of the day orang tua akan selalu support gitu. Dan sebelumnya juga mungkin orang tua nggak kaget karena kamu pernah di luar negeri ya sebelumnya, waktu itu di Turki ya, finalizing your final year ya. Jadi mungkin ya kurang lebih pernah lah jadi ngerasa long distance dengan keluarga tuh gimana kayak gitu. Ya udah 14 tahun lah pokoknya. Emang long distance sama keluarga itu udah sejak SMP gitu. Okay. Kalau di keluarga aku sih sebenarnya juga kurang lebih sama ya. Keluarga juga merestui, yang penting percaya, karena di mana-mana juga buminya Allah tuh yang kita cari adalah ridhonya Allah ya sebenarnya. Dari ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah tuh memudahkan jalan kita untuk pindah ke sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mikir, kalau ada orang tua yang sepuh gimana di rumah, nah ini mungkin jadi pertimbangan teman-teman juga sih, baiknya apakah sering pulang pergi karena ada yang case kayak gitu ya, beberapa bulan pulang ke rumah, pulang ke Indonesia. Ada yang juga yang orang tuanya diajak setelah beberapa lama mereka settle gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Tapi dari kita sih so far so good, karena orang tua masih bekerja ya, masih aktif. Jadi mereka juga punya kesibukan dan aktivitas sendiri. Constraint yang kita pikirkan sekarang. Mungkin di 5 tahun lagi atau beberapa tahun lagi mungkin kita akan memikirkan apakah kita boyong orang tua atau mungkin bawa orang tua liburan ke sini beberapa bulan gitu setelah mereka pensiun terutama. Ya, itu bisa didiscuss. Nah, terus yang kedua, ini adalah faktor yang cukup menarik, yaitu lingkungan moving with baby. Karena ini baby ya, beda kalau anaknya toddler ada sekolah, beda lagi, karena pasti akan mikir tinggal daerah yang udah punya sekolah ya di sekitar situ atau gimana, itu mungkin bisa another case atau lebih banyak yang dipikirin. Tapi kalau karena kita waktu itu masih 6 bulan, jadi yang kita cari cuman sebisa mungkin lingkungannya yang nggak jauh beda dengan lingkungan rumah yang di Indonesia gitu. Jadi cari yang daerah yang banyak hijau-hijaunya dulu gitu ya, dekat sama kantor. Kenapa dekat sama kantor? Karena misalnya kalau ada emergency atau apa-apa gitu, jadi bisa cepat pulang juga kayak gitu. Dan karena Dubai atau ya Middle East in general itu kan cuacanya panas ya. Jadi harus dipersiapkan apakah mau punya mobil. Yang pasti mobil ya eventually kita butuh karena kita keluarga, taksi lebih mahal, terus metronya lumayan
kesek-sekan gitu ya. Jadi emang mobil harus dipersiapkan. Nah kalau di case kita waktu itu untuk lingkungan rumah, aku nyarinya emang yang tadi yang dekat sama kantor. Kan kebetulan di dekatnya kantor itu suasananya lebih homey gitu. Banyak hijaunya, ada taman bermain anak, lingkungan anaknya juga lebih diverse. Banyak bayi-bayi juga bareng-bareng gitu kan kalau sore-sore. Terus setelah itu settle, terus aku juga nyari mobil waktu itu karena mobil di sini juga lumayan gak segitu mahal dan kita nggak butuh mobil yang mahal-mahal juga. Budgetnya sama kayak mobil kita yang di Jakarta yang kita jual, beda budgetnya jadi mobil baru mobil di sini. Cuman yang tricky memang waktu beli mobil berarti harus nyiapin driving license. Betul. Nah itu sih driving license yang agak tricky soalnya kita nggak bisa convert langsung gitu ya. Dan karena aku udah jalan beberapa bulan udah bukan pakai turis visa lagi atau visitors, jadi nggak bisa pakai international driving permit yang dibawa dari Jakarta. Jadi harus nggak mau ikut kelas, ikut tes, dan kebanyakan sih emang susah ya, apalagi di Dubai. Kalau dibandingin sama Emirates yang lain lebih mudah, tapi kalau di Dubai driving license itu agak challenge karena lebih sering digagalkan. Nah, namun alhamdulillah one shot berhasil gitu. Kurang lebih 1 bulan lah persiapan dah. Jadi dan FYI di Dubai itu setirnya bukan kanan ya, tapi kiri. Nah itu juga yang buat pertimbangan teman-teman karena emang harus ambil kelas nih. Belum tentu yang biasa megang setir kanan di Indonesia bisa langsung pakai setir kiri di sini gitu. Dan banyak peraturan di Indonesia di Dubai itu yang rigid banget, yang emang harus diketahui. Jadi kayak di sini tuh kan emang dalam tanda kutip disiplin banget ya, banyak sanksi, tilang, kayak gitu-gitu peraturan harus dipenuhi. Nah makanya harus ambil driving class untuk dapat SIM-nya. Nah untuk biayanya kan juga bisa cek sih di internet, infonya banyak, tapi nanti bisa kita spill sedikit kali ya di bagian financial yang keseluruhan nih berapanya gitu. Nah itu, nambahin yang lingkungan buat bayi ini tuh kan tergantung kalian datangnya di Dubai itu juga bulan apa ya. Kebetulan kita datang pas mau winter, jadi memang lingkungan yang hijau-hijau itu mendukung untuk ya strolling anak di keliling taman kayak gitu. Nah beda lagi kalau kalian memang lingkungannya pas datang tuh summer, karena mau Sapli kan indoor ya. Mau kemana pun pasti panas. Mau kemana panas. Jadi mungkin ya kalian bisa pertimbangkan lah milih daerah yang jauh dari kantor, lebih murah, tapi kalian bisa hemat di sisi transportasi, atau pilih deket kantor. Ya hemat transportasi juga karena jalan, tapi kalau summer juga panas juga nih jalan. Nah jadi dipertimbangkan banget dari sisi lingkungan dengan bayi ini. Tapi so far yang menurut kita paling enak karena bayi itu kan rawan stressful ya, jadi memang kalau bisa jangan terlalu lingkungan yang emang banyak anak-anaknya juga dan lebih family oriented lah. Family oriented karena support system bagi kita keluarga baru di sini itu adalah ya keluarga baru di sini juga. Keluarga baru juga yang bayinya baru lahir, terus masih toddler, jadi banyak hal yang bisa di-sharingin. Iya, kayak urusan mau dokternya periksa di mana, rumah sakitnya di mana. Nah itu tuh penting banget info-info baru buat kegiatan kita di sini selaku new family. Nah, kita udah masuk sesi 1 dan 2 sekarang, sesi 1, nah sesi 2 nih yang lebih detail lagi, yang pastinya kalian mungkin bisa catat kira-kira berapa sih total biayanya sebelum pindahan ke Dubai. Nah, dari sisi yang pertama, documentation, ya kan? Preparation, prepare dokumen lah yang kita harus emang siapkan gitu ya dari Indonesia. Yang pertama pasti paspor ya, kalian tahu sendiri kayak cara bikin paspor Indonesia. Nah versi kita dulu karena anak kita baru lahir, kita buat paspor yang emang one day service ya. Itu agak mahal juga, tapi karena ya sama bayi ya kita butuh cepet waktu itu, jadi one day service juga ada, infonya juga lengkap di imigrasi. Buat siapa aja yang bisa one day service, nah itu kurang lebih 1 jutaan ya. 1 juta buat Nawa, tapi kalau buat kita kan waktu itu ya, yang biasa, jadi cuma kita udah punya paspor sebelumnya. Nah itu paspor pasti ya wajib nih sebenarnya mau ke luar negeri, paspor. Yang kedua adalah dokumen pendukung nih yang untuk dilegalisir, karena mengajukan visa di UAE ini untuk tinggal menetap itu nggak cuman mudah ya, karena perlu dokumen pendukungnya. Yang pertama adalah kalau buat yang kerja itu biasanya butuh ijazah yang dilegalisir. Kalau case aku dulu telat ya, jadi karena ijazah nggak mandatory di kantor aku, jadi nggak butuh ijazah yang legalisir. Tapi in case misalnya karena kamu mau kerja, jadi
aku bilang kita yaudah kita legalisir ijazahnya. Jadi legalisirnya yang internasional ya, yang dilegalisir dari embassy-nya dan UAE. diketahui oleh Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah ya. Jadi lumayan panjang per dokumennya, kalau nggak salah waktu itu 1,8 juta ya. Terus ada juga family card ya. Kakak. Iya, kakak dan lain sebagainya. Ya itu perlu dilegalisir juga untuk pendukung visa datang ke sini. Ya karena kan keluarga. Jadi pendukung visa sponsor, jadi harus ada kakak, terus ya kakak sama kalau aku dulu butuh akte lahirnya Nawa. Oh iya, buat akte kantor. lahir. Ya, tapi nggak perlu dilegalisir. Kalau kakak butuh, tapi kalau yang akte lahir nggak butuh. Kakak sepaket sama ini buku nikah waktu itu. Oh iya, buku nikah, karena kan kita tinggal di Dubai itu harus sah ya sebagai pasangan suami istri, jadi legalisir kakak tuh juga penting banget. Nah itu kayaknya kita pakai jasa agen ya. Iya, jadi legalisir kakak, ijazah jadi satu, dan itu buku nikah, dan itu biayanya juga mereka sangat transparan, sangat komunikatif, aman banget, kayak asli ya, maksudnya kayak nggak yang aspal, cepet, dan nggak usah ragu-ragu deh, mereka udah terbukti servisnya bertahun-tahun di Indonesia. Kita nggak mau spill agennya apa, tapi banyak banget, cari aja, dan ya itu trusted sih, dan kita pakai jasa itu karena kan dulu ribet juga, kita ngurus pindahan nggak bisa ngurus legalisir sendiri, dan cepet sih, nggak sampai 2 minggu kayaknya semuanya udah selesai, jadi bisa dicari aja. Yang jelas legalisir itu kurang lebih 1,2 juta, terus legalisir 1,8, kakak juga sama kayaknya semuanya sama. Oh itu per orang ya dihitungnya? Per dokumen. Per dokumen sama buku nikah. Nah itu. Terus untuk masuk ke sini itu tuh aku kan juga butuh visa nih, ya kan, sama anak aku. Nah ini kita beda karena kan kita nggak jadi satu pindahnya. Jadi suami aku udah punya Emirates ID dulu, pindah di sini, dan aku sama Nawa nyusul. Nah visa apa nih buat yang nyusul ini? Nah jadi buat yang nyusul dulu Nawa sama istri itu pakainya entry visa yang biasa, bisa kayak pakai turis visa, bisa pakai entry visa yang single entry juga bisa gitu. Dan kita waktu itu ngurusnya lewat sebenarnya suami ya. Kalau yang waktu kamu pindahan itu kan dari kantor, dibikinin entry visa jadi gratis. Tapi kalau waktu kamu visit pertama kali dulu itu pakai entry visa turis itu ya kurang lebih 2 jutaan kali ya. 1 jutaan di agen turis juga banyak di Indonesia, travel agent itu semalam juga. Jadi jam 6 maghrib kita submit, besoknya sekitar jam 12 atau jam 3 sore udah datang tuh visa turis kita untuk berangkat. Tapi untuk case pindahan udah diurusin sama perusahaan suami, di cover dan gratis. Tapi in case kalian kalau nggak dibiayain tuh ya kurang lebih per kepala tuh 1 juta. Nah setelah sampai di sini barulah nanti diurus namanya Emirates ID. Ya. Tapi sebelum itu masih di Indonesia, kalau bisa kita tetap prepare some cash ya. Oh iya betul. Untuk naik, terus kalau tadi belum punya Emirates ID, proses ngurus Emirates ID itu sekitar 1 minggu kan, 1 minggu sampai 2 minggu. Nah jadi kalau misalnya butuh nyetir, itu aku saranin tetap pakai international driving permit dari polisian. Jadi at least kita bisa nyewa mobil, bisa nyetir gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah harus punya payment method yang internationally used gitu. Bisa pakai credit card atau debit card bank nasional yang udah Visa atau Mastercard tuh bisa. Atau kalau mau yang lebih gampang dan currency-nya lebih oke, conversion-nya itu bisa pakai Wise atau Revolut gitu. Iya, tapi ini nggak endorse ya, emang itu pengalaman kita aja. Nah, kalau misalkan kenapa itu jadi penting, karena di sini maksudnya kan cashless ya. Jadi ya kalau bisa emang kita mengikuti ya apa yang udah ada di sini. Jadi kalau bisa kalian punya kartu yang bisa dipakai secara seamless di sini, ataupun ya tadi beberapa aplikasi juga menawarkan kemudahan kayak gitu, ada Wise, Revolut kayak gitu. Nah terus ketika kita udah punya documentationnya nih, nah sekarang kita ketika mau pindahan nih kan pasti mikir kira-kira pindahan tuh barang-barangnya gimana kayak gitu kan. Nah di case kita ketika documentation tuh semua udah ready, sebelumnya kita mikir kalau pakai kargo, aduh kayaknya kayak ribet juga ya, karena kan aku sendirian di Indonesia kayak ngepackingin, ya ada sih jasa kargo yang udah ngepackingin, cuman kayaknya riwah aja gitu. Nah kita berpikiran bahwa bawa barang secukupnya yang
substansial aja. Ketika di sini kita baru beli juga barang yang seperlunya, dan most likely kita beli barang dari second hand atau kayak yang masih layak tapi dijual dengan lebih murah di aplikasi namanya Dubizzle. Jadi ada juga yang kargo tuh costnya kurang lebih 10-15 dolar per kilo. Ini tergantung juga. Tergantung beratnya. Jadi dan ada tieringnya lah. Kalau misalnya pindahannya in total misalnya sampai 30 kilo biasanya ada paket tertentu. Tapi semakin sedikit biasanya semakin mahal. Nah, karena kita waktu itu pikir-pikir ya udahlah paling kita cuma butuh 50 kilo gitu kan. Jadi akhirnya kita cuma ekstra bagasi aja di pesawat. Karena ada juga perusahaan yang mengcover biaya pindahan kan, misalkan ada yang tuh berapa di reimburse lah gitu, bisa ada yang nggak apa-apa boleh pakai kargo. Tapi kalau case kita karena punya bayi, mereka juga bayi juga kayak barangnya temporary ya, nggak selamanya, kayak mau ganti lagi, baju juga ganti lagi. Jadi kita berpikiran kayaknya kayak kargo bukan pilihan kita, tapi pakai ekstra bagasi aja di pesawat. Dan kelebihannya ekstra bagasi itu kan kita langsung sampai bareng kita ya. Kalau kargo kan bisa ada waiting period, entah nanti di stop di mana kita nggak tahu. Tapi kalau ekstra bagasi ya kita langsung bawa ke rumah bareng sama kita. Karena tadi sih balik lagi kita nggak bawa barang yang aneh-aneh, nggak ada barang elektronik yang kita bawa, nggak ada properti apa, nggak ada meja kursi gitu. Itu kan nggak ada yang kita bawa ya, cuman bawa baju lah, literally bawa baju sama alat tempur buat bayi. Gitu. Nah tadi kan aku udah ngasih sedikit spill tipsnya kan, kira-kira kalau beli barang second hand tuh di sini bisa lebih murah, kayak 30-70% lebih murah, dan barangnya masih bagus. Nah mending pakai itu, karena most likely kita furniture juga belinya dari situ ya. Nah, ini sofa Dubizzle, iya TV ya kan. Nah itu jadi buat pertimbangan aja, kalau nggak mau pindahan pakai kargo bisa tuh beli di sini, dan bisa dicicil juga kan per bulan belinya gitu kan semampunya. Sesuai kebutuhan lah. Nah tadi documentation udah, terus pindahan barangnya udah. Nah sekarang nih tiket pesawat nih yang sering ditanyain. Nah kita dulu sebenarnya concernnya ketika berangkat bareng bayi adalah ada 3. Yang pertama kenyamanan bayi. Kenyamanan bayi itu gimana sih? Jadi kan ada yang pilih tiket pesawat tuh transit dulu nih, lebih murah atau gimana. Nah kita milih yang direct flight waktu itu dengan maskapai yang emang ya itu aja sih yang direct flight ya. Dan itu tuh ya lumayan mahal. Sebenarnya ada dua maskapai karena kota berbeda kota kan. Dua Emirates yang berbeda gitu. Berbeda. Tapi maksudnya kita kenyamanan bayi itu yang darat aja deh, kayak biar nggak usah yang paling cepat sampai. Iya kan kita bawaannya banyak ya di stroller apa, jadi yaudah sekali berangkat direct flight. Terus yang kedua kita memilih jam keberangkatan bayinya itu disesuaikan sama jam tidurnya bayi. Karena kan lebih challenging kalau menidurin di saat siang hari, jadi kita pilih penerbangan di jam terbang yang malam. Nah kebetulan opsinya juga maskapai itu tuh darat dan malam ya kan. Nah yang ketiga kita milih kayak uangnya lah ya, kayak kira-kira kita pesennya itu 2 bulan sebelumnya, jadi harganya juga lumayan terjangkau. Masih ada yang terjangkau. Lumayan terjangkau, dan bayi itu kan juga nggak dihitung 100% nih di tiket pesawat. Jadi most likely tiket harga kita berdua plus sedikit biaya untuk tax ya kalau nggak salah bayi ya. Ya intinya sih kayaknya 20% dari harga tiket itu buat infant. Kurang lebih kita dulu habis sekitar 15 juta tiket, tapi kita nambah ekstra bagasi 3 juta, jadi kurang lebih 18 juta karena kita beli 10 kilo ya, 10 kilo kalau nggak salah. Ekstra 10 kilo atau 15 kilo gitu? Iya 10 atau 15 kilo, dan itu tuh kita udah bawa kayak bolster untuk MPASI duduk makan anak, udah bawa kayak sterilizer, udah bawa macam-macam deh. Jadi itu udah cukup banget menurut, dan kita ada lebih kalau nggak salah waktu itu, lebih sedikit. Sebenarnya kita masih bisa bawa bassinet cuman karena berat nggak bisa masuk ke koper, jadinya akhirnya kita tinggal. Iya, tapi nanti kalau yang agak gede-gede itu emang conveyor beltnya beda ya sama yang check-in bagasi ya, tapi no worries, itu sama aja. Jadi kurang lebih tiket pesawat kita di sekitar 18 juta. Nah, karena ini bayi ini cukup rempong ya, ini kira-kira kita mau detailin juga apa sih barang yang perlu disiapkan di pesawat. Nah yang pertama, karena kita pilih flight malam waktu bayi bobo, kita udah langsung dress bayi kita itu baju sleeping suit, karena itu cukup membantu membuat agak tebel juga ya, bayi lebih hangat dan nyaman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bawa secukupnya ya, kayak popo, ASI,
makanan gitu. Karena sebenarnya ketika kamu masuk pesawat dan udah declare kalian akan bawa bayi itu dapat banyak freebies ya. Ya, Mulai dari selimut, popok, makanan, mainan, terus susu bayi. iya, alat-alat kebersihannya bayi itu udah dikasih sebenarnya. Cuman kan ada yang beberapa cocok nggak cocok ya. Jadi bisa tuh dijadikan kayak tambahan, tapi make sure kita bawanya barang yang seminimal mungkin aja. Karena agak riuh juga kan. Nah, terus yang ketiga, kita bawa barang di kabin tuh suami istri juga seminimal mungkin. Cuman kita dulu satu koper dan satu backpack untuk laptop ya. Dua backpack, satu laptop backpackku satu, sama laptop kamu. backpacknya adik. Oh iya, sama satu koper kabin aja deh cukup ya. Satu koper kabin. Iya. Nah, jangan lupa kalau kalian itu punya bayi, request aja ya Basinet ya, baik di counter check-in maupun nanti di pesawat ketemu pramugari ke pramugaranya. Dan make sure ukuran Basinet itu sesuai dengan bayi kalian. Karena dulu case-nya Nawa sebenarnya bukannya pramugari nggak mau ngasih, cuman karena keselamatan dan kenyamanan ditanya berat badan bayi dan panjang bayi berapa. Karena ya ukuran itu tuh kan terbatas ya. Waktu itu kayak cuma 70 cm. 70 cm dan beratnya maksimal 9 kilo kalau nggak salah dia bilangnya. Dan Nawa belum sampai itu di 6 bulan, jadi masih bisa. Dan itu ngebantu banget buat bayi tidur di pesawat. Ya meskipun ketika turbulence bangun ya, tapi kayak itu lumayan lah buat lumayan buat kita istirahat. Ya buat bayi ditaruh untuk bisa lebih nyaman dan tenang kayak gitu. Apalagi ya? Seperti itu ya. Itu sih kalau masalah perbayian di pesawat. Dan kalau mau MPASI gitu kan kalian bisa bawa makan MPASI dari rumah ataupun nanti disediain juga kok snacknya yang di pesawat kalau misalkan mau ya gitu. Nah, ketika udah ada documentation, visa, tiket pesawat, nah ini sedikit aja tambahan untuk housing dan transport dan driving license. Kira-kira biayanya tuh di sini renting tuh berapa, transport car itu harganya berapa, driving license itu berapa ya. Housing kalau satu bedroom di sini rangingnya berapa? Mungkin kita mulai dari studio dulu kali ya. Ya studio yang single atau masih keluarga yang berdua doang gitu ya. Jadi kalau studio itu range-nya mulai dari 45.000 dirham per tahun sampai ya bisa unlimited gitu Mas. Ada yang 60.000, 70.000 dan sebagainya tergantung juga di daerahnya. Terus kalau satu bedroom itu aku belum pernah lihat yang di bawah 55.000, tapi ya mungkin agak jauh, mungkin agak ke pinggiran di daerah Sharjah gitu masih ada. Ya kurang lebih kalau satu bedroom itu 55.000 sampai unlimited lah gitu. Ya 2 bedroom ke atas itu biasanya udah lebih di atas 70.000, 75.000 ke atas. Itu sih kalau buat housing. Jadi make sure kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah butuh yang spacious, apakah butuh yang banyak partisinya. Oh tapi kalau misalnya di luar keluarga bukan yang family, bisa juga sharing bedroom. Jadi satu unit apartemen bisa dihuni sampai beberapa orang lah, 5-6 orang itu mereka biasanya ada kayak partisi-partisi itu jauh lebih murah. Bisa juga dibayar secara bulanan kita 1.000 sampai 3.500 lah tergantung gede kecilnya si partisinya atau bedroomnya, master bedroomnya gitu. Nah ini salah satu faktor yang harus dipertimbangkan juga kemantapan finansial tadi ya. Apakah housing itu dibayarkan satu full tahun di depan, apakah bisa nego sama agentnya dicicil per 4 bulan atau per 3 bulan. Nah ini juga bisa kalian perhitungin di kematangan finansial kalian. Karena kalau case kita, suami udah bayar dulu 4 bulan ya, baru kita bisa pindah di sini gitu. Karena ada juga yang maunya yang 1 tahun upfront. Terus jangan lupa juga pasti ada tambahan agent fee, ada tambahan macam-macam. Nah itu tambahan-tambahannya deposit bisa dihitung juga. Karena itu juga nggak murah ya, cukup lumayan mencengangkan. Nah terus habis itu setelah ready tuh rumahnya, kita juga bisa mulai ngitung tadi pertimbangan transport. Kalau mobil di sini berapa sih range harganya, kan lebih murah ya dengan Indonesia ya? Ya lebih murah di sini karena kan nggak ada pajak barang mewah ya. Kalau di Indonesia kan pajak bawang merah lebih pajak dari impor 40% juga ada. dan pajak impor. Kalau di sini sih mobil second banyak lah yang masih miring harganya di bawah 50 juta rupiah gitu masih ada dan masih bisa dipakai gitu. Ya tapi jangan berharap itu kayak bagus gitu ya. Tapi bisa lah. Tapi bisa dipakai, masih bisa dipakai, mungkin ya sedikit maintenance pasti butuh gitu. Kalau yang nyamannya deh, nyaman. Kalau yang nyaman, kalau budget nyamanku tuh sekitar 25.000 sampai 35.000 dirham itulah yang
bare minimum. At Iya. least itu bisa dapat yang apa ya, yang di bawah usia 10 tahun mobilnya. Jadi masih oke lah, masih kilometernya nggak terlalu gondrong dan maintenance-nya lebih gampang juga gitu. Dan karena mobil-mobil yang murah itu biasanya dia bekas entah ada lecet, tabrakan dan sebagainya, jadi harus lebih berhati-hati nyarinya. Ya, kalau nggak mau mobil juga bisa pakai metro ya tadi atau bus. Kalian bisa top up no card kayak gitu. Jadi lebih fleksibel sih kalau itu ya Lebih sebenarnya. fleksibel, tapi emang terbatas ya kalau emang Terbatas. tinggalnya di daerah metro jadi pilihan yang baik. Ya. Tapi Kalau kalau jauh ya. dari metro sebenarnya ada bus. Ada bus, ada Cuman skuter. Bus itu kan jauh, jaraknya Iya. satu sama lain tuh jauh dan ya nggak susah gitu lah, nggak terlalu Jadwalnya. convenience gitu. Iya, tapi ya mungkin kalau nggak mau pakai mobil dulu ya pertimbangan rental properti yang dekat stasiun metro gitu. Oh, tapi ada satu lagi juga opsi transportasi itu carpooling. Jadi kayak apa ya, kayak minibus, Bus ya. minibus yang kayak apa ya, elf lah ya kalau di Indonesia itu isinya 20-35 orang. Lebih gede lagi kayak minibus lah. Ya minibus lah, ya elf lah yang 30 orang atau 10 orang gitu. Kita bayarnya kayak bayar bulanan 500 sampai 750, itu antar jemput ke daerah terdekat sampai ke dekat kantor. Itu bisa dipertimbangkan, tapi ya nggak terlalu nyaman juga ya karena ada harga ada barang. Nah terakhir yang driving license tadi, kira-kira berapa sih driving class sama tesnya? Kalau karena aku pakainya golden chance, jadi aku nggak pakai kelas. Nah tapi golden chance ini trikinya adalah kamu harus lulus. Kalau nggak lulus ya eventually kamu akan harus ikut driving class. Nah driving class itu golden chance-nya dulu itu aku bayar sekitar 2.800 dirham. Ya. Satu dirham tuh 4.400 sama itu dikali sendiri ya berapa? Beda sama sih 2.800 dirham. Ya tapi itu sih kalau kita pede banget baru ambil golden chance. Kalau enggak ya itu bos money lah. Iya. Gitu. Ya kalau nggak bisa ikut driving class dulu, baru tesnya bisa sekalian gabung. Harganya juga sekitar 3.000-an ya. Ya kalau driving class, kalau misalnya udah experience lebih dari 10 tahun, itu kita cuma ngambil kurang lebih 10 jam kelas, mulai dari kelas teori sampai akhirnya praktek gitu. Itu kurang lebih sekitar 3.500 dirham tergantung dari agennya atau driving schoolnya. Kalau yang lebih panjang misalnya baru new driver yang baru 5 tahun atau 2 tahun biasanya lebih lama lagi yang dibutuhin kelasnya 15 sampai 20 jam. Nah itu pasti akan sedikit lebih mahal, bisa sampai 4.500 5.000 dirham tergantung dari driving schoolnya. Tapi itu udah termasuk tesnya ya, biaya tesnya, jadi nggak harus bayar lagi kecuali kita gagal. Ya, Nah itu pasti akan ulang lagi bayar tesnya gitu. Oke, itu kurang lebih dari sisi housing, transport, dan driving license. Nah ketika semuanya udah oke, ada pertanyaan lanjutan nih biasanya kayak asuransi anak gimana sih, atau asuransi kita gimana sih. Tapi kalau ada bayi kan ada vaksinnya gitu kan. Nah so far kalau kita udah punya Emirates ID nih di sini, insurance tuh akan diurusin juga di perusahaan yang mensponsori. Karena kurang lebih aku dan anakku sebagai independen dari suamiku itu udah diurusin langsung asuransi sama Emirates ID-nya, jadi gabung. Nah case dari kita dulu adalah ketika kita pertama kali datang, bener 3 hari setelah datang anak kita tuh sakit, kayak harus masuk IGD, dan Emirates ID tuh baru proses, itu bener-bener baru proses, dan insurance juga baru mau proses belum bisa karena belum ada. Nah itu tuh ya emang kita harus nombok dulu ribuan AED itu untuk biaya IGD rumah sakit. Tapi itu kan iya worst case banget ya, jadi diusahain ketika datang langsung deh buru-buru cepet ngurus Emirates ID agar insurance-nya juga bisa diurus. Karena yang case kedua ketika kita mau vaksin ya waktu itu ya, itu akhirnya bisa eligible dan ditanggung sama asuransi karena emang udah ada Emirates ID dan udah bisa diurus gitu. Karena itu penting banget ya di sini ya. Jadi kalau di sini sih harus ada asuransi kesehatan, karena kalau nggak pakai asuransi, ibaratnya sebenarnya di UAE in general pasti copay ya. Ada yang tercover full, ada yang harus bayar, misalnya kayak visit dokter, appointment ke dokter itu misalnya kebanyakan si asuransi masih ada copay, kecuali emang premium banget jadinya free, totally free. Tapi kalau yang normal standar itu biasanya copay masih bayar lah sekitar 10% sampai 20% cost-nya gitu. Jadi make sure banget ketika sampai di sini kita harus sudah punya asuransi.
Nah, jadi itu kurang lebih kira-kira decision making proses kita. Kenapa akhirnya pindahan, biar gak dua dapur nih ya, karena hitungannya boncos. Lebih baik satu dapur bergabung bersama, karena quality life-nya juga lebih better di sini. Terus kita juga tadi udah summarize kira-kira biayanya seperti apa, dari mulai housing, transport, kemudian ada juga yang documentation, bahkan sampai tiket pesawat. Nah, kita tuh dihitung sendiri kira-kira berapa, habisnya berapa. Yang penting itu dihitungin secara matang dan maksimal. Tapi semoga hitung-hitungan ini nggak menjadi pemberatan kalian, tapi lebih sebagai gambaran, karena masing-masing orang dan keluarga itu berbeda, dan yang menjadi prioritas itu apa juga berbeda. Tapi ini kurang lebih gambaran versi kita. Nah, buat teman-teman yang mau komen, mau share juga silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi juga silahkan. Semoga kita bisa bantu menjawab lebih detail lagi. Itu aja dari kita di episode pindahan bareng bayi ini di Dubai. Stay tune untuk di episode selanjutnya ngobrol bareng Ferry dan Ayo. bye bye. Bye. Hey.